Saat Wonka baru pertama kali tiba di sebuah kota, di mana dia adalah Wonka muda yang ingin mendirikan sebuah toko dan pabrik coklat di kota tersebut. Karena Wonka yakin bahwa coklat miliknya adalah coklat terbaik yang pernah ada. Namun Wonka harus berjuang keras karena awalnya Wonka tidak memiliki uang yang cukup untuk membuka atau menyewa sebuah toko. Wonka yang sudah kehabisan uang akhirnya memilih tidur di sebuah kursi yang berada di taman. Namun, seorang laki-laki datang dan menawarkan penginapan murah kepada Wonka. Wonka yang merasa udara di luar sangat dingin, terlebih lagi karena cuaca sedang salju. Maka Wonka memutuskan untuk ikut bersama dengan laki-laki tersebut. Kemudian, mereka sampai di sebuah penginapan yang sederhana. Wonka pun beristirahat di penginapan tersebut. Lalu keesokan paginya, Wonka pergi ke tengah-tengah kota. Di depan masyarakat kota, Wonka mengumumkan bahwa coklat miliknya adalah coklat terbaik. Wonka pun menunjukkan keahliannya sebagai seorang pesulap. Wonka menghibur masyarakat kota dengan pertunjukan sulapnya agar membuat coklat buatannya menjadi terkenal. Para masyarakat kota pun terhibur dengan pertunjukan Wonka. Lalu Wonka memberikan sebuah coklat untuk dicicipi oleh mereka. Kemudian ada 3 orang yang menghampiri Wonka dan mencicipi coklat buatannya. Namun saat mereka telah memakannya, mereka mengatakan bahwa coklat buatan Wonka sangat tidak enak. Mendengar hal itu Wonka pun terkejut karena mereka mengatakan bahwa coklat buatannya sangat tidak enak. Lalu ketiga orang itu melayan setelah memakan coklat buatan Wonka. Masyarakat kota yang melihat hal itu menjadi sangat antusias. Mereka pun membeli coklat Wonka agar bisa merasakan terbang melayang di udara. Tiba-tiba polisi datang karena menganggap Wonka membuat kegaduhan. Polisi juga mengambil seluruh uang hasil penjualan coklat buatan Wonka. Namun Wonka meminta kepada polisi tersebut untuk menyisakan 1 koin kepadanya, karena ia akan membayar penginapannya. Saat Wonka kembali ke penginapan dan memberikan 1 koin untuk penginapannya, milik penginapan menagih biaya penginapan sebesar 1.000 koin kepada Wonka. Mereka menjebak Wonka dengan fasilitas aneh yang harus dibayar selama menginap di sana. Wonka yang tidak memiliki uang sebanyak itu pun harus menjadi tukang cuci untuk mengganti biaya penginapannya. Di dalam tempat cucian Wonka tidak sendiri. Setidaknya ada 4 orang lainnya yang bernasib sama. Mereka semua dijebak oleh pemilik penginapan yang telah menandatangani kontrak saat menyewa kamar. Jika mereka kabur, maka pemilik penginapan akan melapor polisi, dan setelah itu dia akan menambah biayanya lagi. Wonka pun menjalankan tugasnya sebagai pencuci pakaian di penginapan tersebut. Setelah seharian bekerja, Wonka akhirnya bisa beristirahat di kamar khusus pekerja. Lalu Noodle datang dan memberitahu Wonka bahwa pemilik penginapan adalah seorang pengusaha yang kejam. Mereka menjebak dengan menawarkan harga murah, tapi pada kenyataannya mereka menagih pembayaran yang sangat besar. Noodle pun menanyakan tujuan Wonka datang ke kota ini. Wonka menjawab bahwa dia datang ke kota ini untuk menjadi pengusaha coklat yang paling hebat. Lalu Wonka mengeluarkan mesin coklat portable miliknya dan membuatkan coklat untuk Noodle. Setelah coklat tersebut jadi, Wonka akhirnya memberikan coklat itu kepada Noodle. Lalu Noodle memakan coklat tersebut. Setelah memakan coklat tersebut,
Noodle mengatakan bahwa coklat buatan Wonka sangat laib. Kemudian Wonka meminta bantuan kepada Noodle. Jika dia berhasil membantu Wonka keluar dari tempat ini, maka Wonka akan memberikan Noodle coklat untuk seumur hidupnya. Lalu mereka berdua pun membuat ide agar bisa keluar dari penginapan tersebut. Sementara itu, kepala polisi yang ada di kota itu bertemu dengan 3 pengusaha coklat. Mereka meminta kepada kepala polisi tersebut agar menyingkirkan dan mencegah Wonka untuk menjual coklat buatannya di kota ini. Karena sebenarnya coklat buatan Wonka itu sangat enak, guys. Dan kebetulan kepala polisi itu sangat menyukai coklat, maka mereka bertiga pun menyuap kepala polisi tersebut dengan memberikannya 1.800 coklat terbaik miliknya. Dan Wonka tidak bisa berjualan di kota ini. Pada pagi hari, Wonka dan Noodle pun menjalankan rencana mereka. Wonka membuat sebuah alat pencuci otomatis dengan ditenagai oleh anjing penjaga penginapan. Dan dengan hal itu, Wonka akhirnya bisa menyelinap keluar dari penginapan tanpa diketahui oleh pemilik penginapan. Wonka keluar untuk menjual coklat buatannya. Wonka yang masuk ke dalam keranjang cucian yang dibawa keluar oleh Noodle. Mereka pun berhasil menjalankan rencana tersebut. Saat Wonka hendak memberikan sebuah coklat kepada Noodle karena telah membantunya keluar, namun coklat miliknya telah habis. Wonka pun berniat untuk membuat sebuah coklat lagi. Namun dia membutuhkan susu untuk membuatnya. Dan susu tersebut adalah susu jerapah. Yap, kalian tidak salah dengar, susu jerapah. Namun jerapah hanya ada di kebun binatang dan Wonka tidak bisa masuk dengan mudah dan keluar ke dalam kebun binatang yang ada di kota itu. Maka Wonka memiliki ide. Wonka menyuruh Noodle untuk memberikan sebuah coklat kepada penjaga kebun binatang, di mana coklat tersebut akan membuat penjaga menjadi tertidur. Setelah penjaga kebun binatang tersebut tertidur, mereka pun masuk dan mencari jerapah di kebun binatang tersebut. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan jerapah. Wonka pun segera memerah susunya, sedangkan Noodle menenangkan jerapah tersebut dengan menggaruk dagunya. Setelah selesai memerah susu dari sebuah jerapah, Wonka dan Noodle pun keluar dari kebun binatang dengan terbang menggunakan balon yang ada di kebun binatang tersebut. Setibanya di tengah kota, kepala polisi menemukan Wonka. Wonka pun memberikan susu jerapah tersebut kepada Noodle dan menyuruhnya pulang duluan. Sedangkan Wonka akan menghadapi polisi tersebut. Kepala polisi tersebut memaksa Wonka agar tidak menjual coklat buatannya di kota ini. Ya karena sudah disuap, guys. Lalu Wonka pun kembali ke penginapan. Awalnya Wonka berdiskusi dengan Noodle tentang bagaimana dia bisa menjual coklatnya. Pekerja lain yang mendengar hal itu, mereka semua mau membantu Wonka. Wonka pun berjanji akan membayar mereka agar mereka semua bisa keluar dari penginapan ini bersama-sama. Lalu dengan rencana yang telah mereka susun, keesokan harinya Wonka menjual coklatnya di kota tersebut. Saat kepala polisi datang untuk menangkap Wonka, Noodle pun dengan siap siaga memberikan tanda kepada Wonka. Lalu Wonka pun berlari masuk ke dalam saluran air. Karena Wonka tidak memiliki toko untuk menjual coklatnya, maka dia pun menjajakan coklat buatannya di seluruh tempat yang ada di kota tersebut, bahkan di dalam kereta dan juga di tempat cukur sekalipun. Semua orang menyukai coklat buatan Wonka. Setiap kali Wonka menjual coklat miliknya, seluruh orang datang dan membeli coklat tersebut. Namun setiap kali polisi datang untuk menangkapnya, Wonka berhasil kabur karena telah dibantu oleh teman-teman pekerjaannya. Saat polisi tersebut mengetahui Wonka kabur melalui saluran air, maka kepala polisi
menyuruh bawahannya agar menjaga semua saluran air di kota ini. Di malam hari saat Wonka sedang tidur, datang seorang kurcaci yang ingin mencuri coklat miliknya. Kurcaci tersebut diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar. Namun saat kurcaci itu hampir mengambil coklat tersebut, dia terkena perangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah toples. Wonka ternyata merencanakan penjebakan kurcaci ini yang selalu mengambil coklat milik. Kurcaci tersebut bernama Ompa Lompa. Lalu, Ompa Lompa meminta kepada Wonka agar mengeluarkannya dari toples tersebut. Ompa Lompa juga memberitahu Wonka bahwa dia tidak akan mencuri coklat milik Wonka jika Wonka tidak mencuri biji kokoa dari pulau tempat tinggalnya. Saat Wonka datang di Pulau Lompalen, Ompa Lompa ditugaskan menjaga kakao. Namun saat dia bertugas, dia malah tertidur saat Wonka datang mengambil banyak kakao di Lompalen. Dan karena hal itu, dia diusir oleh kaumnya dan disuruh mengganti kakao tersebut jika Ompa Lompa mau kembali tinggal di Pulau Lompalen. Mendengar hal tersebut, Wonka pun mengeluarkan Ompa Lompa dari toples. Lalu dengan menggunakan penggorengan, Ompa Lompa memukul Wonka dan kabur membawa coklat milik Wonka. Keesokan paginya, Wonka mendapat sebuah hadiah dari Noodle, yaitu sebuah toko. Wonka akhirnya bisa berjualan coklat dan memiliki tokonya sendiri. Namun toko tersebut perlu perbaikan dan pembersihan. Tapi Wonka sangat senang karena akhirnya dia bisa memiliki toko coklat miliknya sendiri. Pada malam hari, saat Wonka dan teman-temannya keluar dari saluran air, ketiga kartel penjual coklat dan kepala polisi mengawasi mereka. Kepala polisi pun mengabarkan bahwa Wonka sudah memiliki toko coklat miliknya sendiri. Lalu salah satu kartel bernama Slugworth mendatangi pemilik penginapan tempat Wonka dan teman-temannya bekerja. Slugworth meminta bantuan kepada mereka berdua untuk menghancurkan bisnis coklat milik Wonka. Keesokan paginya, Willy Wonka akhirnya membuka toko coklat miliknya. Wonka mengumumkan kepada seluruh masyarakat kota bahwa toko coklat miliknya adalah yang terbaik dan berbeda dari yang lain. Para masyarakat kota pun berbondong-bondong masuk ke dalam toko Wonka. Mereka menikmati setiap coklat yang tersedia di dalam toko. Coklat bunga, coklat pohon, coklat buah, semua ada di toko Wonka. Namun ketika sebuah cerita kesuksesan yang begitu indah mulai terukir, muncul sebuah masalah yang sangat rumit, di mana para pelanggan mengalami keanehan dari dirinya. Wonka yang menyadari coklatnya telah diracun, maka dia pun memberitahu kepada pelanggannya untuk berhenti memakan coklat miliknya karena seseorang telah meracuni coklat buatannya. Mendengar hal itu, para masyarakat pun melempari Wonka. Mereka juga menuntut Wonka karena coklat yang ia buat tidak sehat. Para masyarakat pun mulai anarkis, guys. Mereka menghancurkan setiap coklat Wonka. Bahkan mereka sampai membuat toko Wonka menjadi terbakar. Melihat tokonya hancur berantakan membuat Willy Wonka sangat sedih. Abacus lalu memberitahu bahwa ini pasti adalah ulah dari ketiga kartel coklat yang tidak senang jika Wonka berhasil menjual coklat. Noodle pun mencoba menenangkan Wonka. Noodle yakin Wonka masih bisa membangun toko coklat ini lagi, bahkan akan menjadi lebih baik. Melihat Wonka yang sangat kecewa dan sangat sedih, Abacus selalu menyuruh mereka untuk keluar dari toko agar Wonka bisa menenangkan dirinya. Saat mereka telah pergi, ketiga kartel coklat datang dan menemui Wonka. Mereka memberitahu bahwa merekalah yang menyuruh pemilik penginapan agar meracuni coklat miliknya. Lalu salah satu kartel menawarkan sejumlah uang kepada Wonka untuk melunasi utangnya kepada pemilik penginapan bersama dengan seluruh hutang semua temannya. Di mana sebagai imbalan, mereka meminta kepada Wonka agar keluar dari kota ini
dan berhenti menjual coklat. Dengan berat hati, Wonka menerima tawaran mereka. Wonka kemudian membawa barang-barangnya dan pergi menuju dermaga. Di sana, ketiga kartel telah menunggu Wonka untuk memastikan dia pergi dari kota tersebut. Dan akhirnya, Wonka pun pergi dengan menaiki kapal yang telah disediakan ketiga kartel. Di atas kapal saat Wonka sedang duduk, Ompa-Lompa datang dan memberi kabar kepada Wonka. Ompa-Lompa mengatakan 1 toples coklat lagi, maka dia tidak akan mengejar Wonka dan juga tidak akan mencuri coklat miliknya lagi. Namun Wonka mengatakan bahwa dia sudah tidak membuat coklat. Tiba-tiba Wonka menyadari sesuatu. Wonka melihat bekas cincin dari Slugworth yang sama persis dengan milik Noodle. Menyadari hal itu, Wonka pun menyuruh kapten kapal untuk kembali ke dermaga. Namun saat ia naik di atas kemudi, ternyata para kartel ingin membunuh Wonka. Untungnya saja Wonka berhasil loncat dari atas kapal tersebut dan berenang menuju dermaga. Kemudian di pagi hari, pemilik penginapan memberikan kebebasan kepada para pekerja cuciannya. Ia mengumumkan bahwa Wonka telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Slugworth untuk membebaskan mereka dari hutang-hutangnya. Kemudian, satu persatu dari mereka bebas dan pergi dari penginapan tersebut. Namun tidak dengan Noodle. Slugworth membayar pemilik penginapan agar Noodle berada di penginapan tersebut untuk selama-lama-lamanya. Melihat teman-temannya telah bebas dan dia akan bekerja selamanya, maka Noodle pun marah dan tidak terima. Lalu pemilik penginapan mengurung Noodle di dalam sebuah kurungan. Lalu di dalam kurungan, Wonka tiba-tiba datang dan mencoba menyelamatkan Noodle. Wonka juga menyusun strategi agar membongkar catatan ilegal para kartel dan keterlibatan penginapan ini saat meracuni coklat milik Wonka. Kemudian teman-temannya datang kembali dan ingin membantu Wonka. Mereka pun mulai menjalankan rencana mereka. Pertama-tama, Noodle memberikan coklat mint akasia kepada Bapak Pendeta. Noodle memasukkan coklat tersebut ke dalam saku bajunya sebelum pendeta itu masuk ke dalam gereja. Kedua, Wonka dan Abacus menyelinap masuk ke dalam kebun binatang dan mencuri jerapah. Lalu membawa jerapah tersebut tepat di depan pintu gereja. Saat pendeta membuka pintu, ia kaget karena melihat jerapah ada di depan pintu gereja. Jerapah tersebut lalu mengejar pendeta karena mencium aroma coklat mint akasia yang telah ditaruh Noodle di sakunya. Di saku pendeta. Di dalam gereja, para pendeta pun berlari berhamburan menyelamatkan diri mereka dari kejaran seekor jerapah. Padahal cuma jerapah, guys. Lalu saat pendeta keluar dan mengunci jerapah tersebut di dalam gereja, pendeta memberitahu bahwa ada jerapah yang masuk ke dalam gereja dan mereka telah menelpon petugas untuk mengambil jerapah tersebut. Setibanya di gereja, mereka pun masuk ke dalam gereja dengan membawa kandang jerapah. Lalu rencana ketiga, mereka kemudian memberikan sebuah coklat pada penjaga yang ada di bawah ruang bawah tanah. Setelah penjaga tersebut memakannya, dia pun mulai tertidur. Wonka dan Noodle akhirnya masuk dan mengambil berkas catatan ilegal para kartel. Namun saat berhasil mendapatkan catatan tersebut, ketiga kartel itu datang dan menodongkan senjata kepada mereka berdua. Wonka pun memberitahu kepada Slugworth bahwa Noodle adalah keluarganya yang telah hilang. Tapi Slugworth tidak terkejut. Slugworth sudah mengetahuinya karena yang membuang Noodle adalah dia. Slugworth menaruh Noodle ke dalam karung cucian dan memasukkannya ke penginapan tempat mereka bekerja. Dan selama ini, dia diasuh oleh pemilik penginapan. Lalu Slugworth hendak membunuh Wonka dan Noodle. Mereka membawanya menuju penyimpanan coklat rahasia milik ketiga kartel. Wonka dan Noodle
akan ditenggelamkan dengan jutaan liter coklat cair. Para kartel mulai mengalirkan coklat mereka. Wonka dan Noodle yang berada dalam bunker coklat tersebut memikirkan cara agar bisa keluar dengan selamat. Namun pada kenyataannya, mereka tidak bisa keluar dan harus tenggelam dalam jutaan liter coklat. Lalu Ompa-Lompa datang dan menarik tuas pengurasan coklat hingga membuat coklat tersebut berhenti mengalir dan menjadi terkuras. Wonka dan Noodle pun selamat dan bisa bernafas setelah tenggelam dalam jutaan liter coklat. Tak lupa mereka berterima kasih kepada Ompa-Lompa yang telah menyelamatkan mereka. Saat ketiga kartel keluar dari gereja, datanglah kepala polisi yang sudah berukuran sangat gendut karena coklat haram yang ia makan. Lalu tiba-tiba Wonka dan Noodle keluar dari gereja dan memberikan bukti catatan ilegal dari ketiga kartel tersebut. Mendengar hal itu, kepala polisi pun meminta catatan tersebut. Namun polisi yang memegang catatan itu tidak bersedia memberikannya karena ternyata nama kepala polisi itu ada di dalam buku catatan tersebut. Mereka berempat bersekongkol atas tindakan kejahatan dan korupsi yang terjadi di kota ini. Lalu saat ketiga kartel tersebut hendak lari, tiba-tiba efek dari coklat buatan Wonka yang telah mereka makan membuat mereka terbang melayang di udara dan akhirnya pergi dari kota tersebut. Bye-bye. Willy Wonka akhirnya mengambil seluruh coklat milik ketiga kartel itu lalu membagikannya kepada seluruh masyarakat kota secara gratis. Setelah itu Wonka membangun istana coklat miliknya sendiri yang akan menjadi mahakarya dan mewujudkan cita-cita serta impian dari mendiang ibunya bahwa dia, Willy Wonka, adalah pembuat coklat terhebat yang pernah ada. Dan film pun berakhir.